dan pelayan Tuhan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas undangan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Alberto Tulalesi, Ketua Daerah Nusa Tenggara Timur. Hamba Tuhan yang sangat rendah hati, yang setia, dan selalu semangat di dalam melayani. Banyak kenangan yang kami rasakan, yang kami ingat di daerah Nusa Tenggara Timur ini. Pada tahun 97 kami mengadakan KKR Fit School di Ponain. Waktu itu ketua daerahnya adalah Pendeta Edison Simanjuntak dan bendaharanya adalah Bapak Panahatan Dolok Saribu. Dan banyak jiwa-jiwa yang dibaptiskan. Saya ingat kami tinggal di rumah Opa Pendeta Taibenu tua, ya, sangat baik kami tinggal dan serasa berada di rumah sendiri karena Opa ini menganggap kami seperti anak-anak sendiri dan memelihara kami dengan baik. Ya. Opa Taibenu ini adalah saya rasa dia adalah orang tua dari Bapak John Taibenu dan mertua dari Pendeta Aka Kalumbang. Jadi kami senang sekali pada waktu diundang untuk berbicara di Nusa Tenggara Timur ini. Adapun judul renungan yang saya berikan pada pagi ini dalam kebaktian Minggu Sembahyang ini adalah kompetisi dalam kehidupan dan pelayanan kita. Kompetisi di dalam kehidupan dan pelayanan. Roh bersaing atau spirit of competition ini sudah ada sejak awal dunia karena dosa. Dan roh kompetisi itu dimulai oleh Kain dan Habel. Dan roh berkompetisi itu sangat ditentang oleh Ellen G. White. Dan di dalam buku Roh Nubuat, olahraga-olahraga yang mendorong spirit kompetisi, roh bersaing itu, seperti soccer, boxing atau tinju, catur, tidak dianjurkan di dalam tulisan Mrs. White ini. Tetapi pembahasan kita pada renungan pagi ini bukanlah mengenai roh persaingan atau spirit of competition. Namun yang kita akan renungkan adalah mengenai kompetisi yang terjadi dalam kehidupan rohani kita sebagai pelayan Tuhan. Yang saya ambil dari pengalaman hidup Paulus yang tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Sir, mungkin bisa di slide slow, sir. Di F5, sir. F5 ya. Bang. Di full screen. Di full screen ya. Sudut kanan bawah sebelah minus-minus. Di bawah, sir. Paling bawah, sir, yang tandanya. Yang seperti gelas, yang seperti gelas, sir. Cawan. Ya. Ya, sir. Iya. Oke. Terima kasih, sir. Baik, terima kasih banyak. Ya. Baik, sebelum kita baca firman ini, mari kita
berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Pada pagi subuh ini kami datang hampir ke hadapan hadirat Tuhan. Menyampaikan pujian dan syukur kami. Oleh karena kasih-Mu masih menyertai kami hingga pada saat ini, melindungi kami dari segala bahaya COVID, dan kami berada dalam keadaan sehat untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tolong kami Bapa, bukakan pikiran kami, agar kami boleh mengerti tentang persaingan kompetisi dalam hidup ini, agar kami boleh menang, dan bila mana Tuhan Yesus datang, kami boleh diangkat ke dalam kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi masing-masing kami. Amin. Jadi yang saya ambil dari pengalaman hidup Paulus yang tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai ayat 8. Dia katakan sebagai berikut. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan kematianku sudah dekat. Ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku sahaja, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, kalau kita lihat latar belakang kehidupan Paulus, siapa ini Paulus? Kalau kita baca dalam buku Kisah Para Rasul, dia itu adalah orang Yahudi, dia lahir di kota Tarsus, dibesarkan di kota itu, dan dididik dengan seksama di bawah guru terkenal, Profesor Gamaliel, profesor hukum Yahudi. Dia mempunyai kewarganegaraan Roma dari suku Benyamin, ya, suku yang terkemuka, ya, raja-raja biasanya dari suku ini. Saulus juga, Paulus. Orang Ibrani, orang Farisi ahli Taurat, dan anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin ini bukan sembarangan. Itu pasti orang kaya, orang yang terkenal, orang yang berpengaruh. Nah, kalau kita catat hidup Paulus ini, semua dia miliki. Pendidikan dia miliki, pendidikan tinggi. Jabatan yang tinggi dia miliki. Kekayaan dan harta dia miliki. Prestis yang tinggi, warga negara Roma. Farisi, ahli kitab yang disegani. Namun dari semua yang dia miliki ini, apa yang dia katakan, saudara-saudara? Ini kesimpulan Paulus. Dia katakan, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku itu, lebih mulia daripada semuanya. Nah, kita lihat di sini ada peralihan, saudara-saudara. Peralihan dari mengandalkan sekolah, mengandalkan pendidikan yang tinggi, mengandalkan gelar, mengandalkan suku. Kadang-kala kita suka mengandalkan itu. Mengandalkan garis keturunan, mengandalkan guru terkenal, kota asal, mengandalkan keanggotaan dalam organisasi istimewa, mengandalkan jabatan, posisi, harta, kepada mengandalkan Kristus. Apa yang memotivasi Paulus untuk melakukan semuanya? Apa yang memotivasi dia adalah dia katakan, sebab kasih Kristus menguasai kami.
Kasih Kristus ya menguasai hidupnya. Kalau bahasa aslinya menguasai itu artinya mendesak, mengendalikan, mengelilingi, melingkari, mengawal, menjaga, mengepung, dan mengerumuninya. Kasih Kristus itulah yang mendesak, mengepung, mengerumuni. Dia melakukan semuanya. Motivasi yang berikutnya adalah dia katakan, aku berhutang. Baik kepada Yunani maupun kepada bukan Yunani. Baik kepada terpelajar, baik pun kepada orang tidak terpelajar. Kepada semua orang yang belum kenal Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Kalau kita lihat pertobatan Paulus ini. Sebelum Paulus merasakan mujizat pertobatan sejati di Damaskus. Pengetahuannya yang tinggi dan antusiasme yang hidup yang dia miliki tidak dapat menyelamatkan dirinya. Tapi setelah dia bertobat, dia merasakan kuasa Injil yang telah menyelamatkan dia, yaitu kasih karunia Kristus. Inilah Paulus yang menurut extra biblical record ya, dia lahir tahun 10 setelah Masehi. Berbadan kecil, kepalanya botak, kakinya agak pincang, mata tidak terlalu jelas melihat, tetapi dia melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Ya mungkin mirip-mirip Pak Gus Dur kalau kita lihat. Namun pada akhir pelayanannya Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Bukan hanya kepadaku saja, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kalau kita simak ayat itu, apa kesimpulan ayat itu sebenarnya? Kesimpulan dari ayat itu atau intisari dari ayat itu adalah bahwa Paulus tidak pernah memenangkan pertandingan. Tapi yang dia katakan adalah dia mengakhiri pertandingan itu. Dalam pertandingan, dalam hidup dan pelayanan itu, Paulus tidak bersaing dengan siapapun. Dia hanya bersaing dengan dirinya sendiri. Bersaing dengan keinginan daging yang ada di dalam dirinya. Dalam kehidupan dan pelayanan kita pun, kita sedang menghadapi pertandingan, persaingan dan kompetisi yang sangat ketat. Tetapi ingat, kompetisi yang kita hadapi itu bukanlah kompetisi atau perlombaan dengan sesama rekan kerja kita untuk meraih siapa yang paling unggul, atau kompetisi dengan tetangga kita untuk meraih siapa yang paling kaya. Kita perlu menyadari bahwa persaingan dalam pelayanan ini bukan persaingan dengan orang lain, tetapi perlombaan dan persaingan dengan diri kita sendiri untuk melakukan yang terbaik, untuk menjadi hamba Tuhan yang setia. Dan ini yang dinasihatkan Kristus kepada murid-muridnya yang sedang bertengkar untuk mengetahui siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus katakan dalam Markus 10 ayat 44. Kalau kamu mau menjadi terkemuka, kamu harus menjadi hamba. Kamu harus menjadi servant kepada semua orang. Saudaraku, jangan terkecoh di dalam hidup ini.
tentang persaingan hidup ini. Apakah itu untuk bersaing dengan orang lain dengan cara dunia? Untuk menjadi siapa yang terkemuka, siapa yang terbesar, dan lain-lain. Kalau kita tergoda memikirkan hal ini, ingat nasihat Salomo bahwa semuanya akan berlalu. Semuanya itu sia-sia di bawah matahari, seperti usaha menjaring angin. Karena apa yang kita lakukan dengan cara yang tidak benar, pada akhirnya itu akan membuat penyesalan yang dalam bagi kita, dan semuanya akan menjadi sia-sia. Saudaraku, persaingan itu adalah persaingan dengan diri kita sendiri. Persaingan dengan keinginan daging yang ada di dalam diri kita. Apa itu keinginan daging? Keinginan daging itu adalah sifat dosa yang masih ada dalam diri manusia. Walaupun dia sudah dibaptis. Walaupun dia sudah di-justified. Perlu sanctification. Jika kita tidak beri makan, maka sifat dosa yang ada di dalam diri kita itu pasif. Tetapi kalau kita kasih makan, sifat dosa itu akan muncul sebagai keinginan daging. Kalau kita baca dalam Galatia 5 itu, ada daftar di sana bahwa perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain-lain. Dan nasihat Tuhan yang sangat penting adalah terhadap semuanya ini, kuperingatkan kamu bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, kalau dia tidak bertobat, dia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, ya, kalau kita simak ayat yang kita sudah dapat tadi adalah bahwa di dalam pertandingan kehidupan rohani itu tidak ada juara-juaraan. Kenapa? Karena kita hanya berlomba dengan diri kita sendiri. Paulus itu tidak melihat kiri dan ke kanan. Dia hanya fokus kepada pelayanan saja. Di dalam pertandingan hidup dan pelayanan ini, tidak ada juara-juaraan. Tidak ada juara 1, 2, dan 3. Seperti yang dunia biasa lakukan. Kenapa? Karena semua orang yang berhasil untuk mengakhiri pertandingan itu berhak untuk mendapat mahkota yang sama. Tetapi saudara-saudara, dalam pertandingan kehidupan ini, pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Tapi setan itu tidak mau kalah. Itu sebabnya untuk dapat mengakhiri pertandingan kehidupan rohani ini, seperti yang sudah dialami oleh Paulus, kita itu hanya perlu bersandar kepada Tuhan saja. Alkitab mengatakan bahwa setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk membinasakan dan menghancurkan kita. Setan ingin agar kita tidak selamat. Dan lebih lanjut Alkitab mengatakan bahwa setan pada akhir zaman ia akan bekerja lebih keras lagi karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Namun Alkitab memberikan jaminan kepada kita. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari kelak daripadamu. Oh, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Paulus dalam pertandingan, dalam kehidupannya dan pelayanannya banyak mengalami kekecewaan.
banyak mengalami tekanan. Mungkin kita juga alami itu. Ancaman, mengalami siksaan, penolakan, cercaan. Kadangkala dia melihat percekcokan, gosip dalam jemaat. Kadangkala dia tergoda untuk meninggalkan pelayanan itu. Tapi dia katakan tidak. Dia tetap berjuang dan dia katakan di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku yang kekasih, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan inilah yang membuat kita dapat menanggung segala perkara yang disebut dengan kasih karunia Tuhan itu. Kekuatan yang diberikan Tuhan yang disebut dengan kasih karunia. Kasih karunia Tuhan yang terbesar adalah Kristus telah mati untuk menyelamatkan kita. Kasih karunia itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita agar kita sanggup untuk menanggung segala perkara. Kasih karunia itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita agar kita sanggup untuk menuruti hukum Tuhan. Untuk menuruti kehendak Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan berikan itulah yang membuat kita sanggup untuk mengalahkan pencobaan. Alkitab katakan, pencobaan-pencobaan yang datang kepadamu tidak lebih besar daripada kekuatanmu untuk menanggungnya. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itulah kekuatan untuk mengalahkan dosa. Rum 6 ayat 14 katakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa kalau kamu berada di bawah kasih karunia. Kasih karunia adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menanggung beban berat dalam hidup ini. Yesus katakan, marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat. Semua masalah-masalah beban yang kita bisa alami, bisa kita atasi karena Tuhan memberikan kasih karunia. Kekuatan kepada kita untuk menanggungnya yang kita terima melalui iman. Efesus katakan itu. Kita menjadi seperti sekarang ini. Dapat hidup mengenal Tuhan, melayani Tuhan adalah karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, tidak tahu di mana saya berada, saudara-saudara. Tidak tahu juga di mana saudara berada. Itulah sebabnya di dalam Efesus 2 ayat 9 bagian akhir dikatakan, jangan ada yang memegahkan diri. Jangan ada yang sombong. Karena semua yang kita terima ini, kenapa kita menjadi seperti sekarang ini, adalah karena kasih karunia Tuhan saja. Paulus telah merasakan dan mengalami kasih karunia Tuhan ini. Itu sebabnya dia dengan bangga berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan pada akhirnya. Oh, saudara-saudara, Alkitab katakan Yesus sendiri yang akan menyerahkan langsung mahkota itu dan berkata, sabatlah, hai hamba yang setiawan, masuklah ke dalam kerajaan Tuhanmu. Oh, saudara-saudara, ada banyak contoh kehidupan manusia selain Paulus ini yang diubahkan oleh kasih karunia Tuhan, yang Tuhan juga bisa buat untuk kita. Seperti Daud, seorang yang cemar hidupnya, seorang yang paling banyak dosanya, menjadi seorang yang Alkitab katakan sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan.
Itu pun Tuhan bisa buat bagi kita. Mungkin di antara kita dan saya ada yang seperti Daud, melakukan dosa-dosa yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Dosa-dosa kesayangan yang kita pelihara sendiri, keinginan-keinginan daging yang kita sering lakukan walaupun kita sudah menjadi umat Tuhan. Amarah, cemburu, dengki, iri hati, tidak bisa kuasai diri dan lain sebagainya. Nasihat Alkitab adalah, kalau kamu buat dosa, kita ada pembela, parakletos, pengantara. Dan kalau kita mengaku segala dosa kita, Alkitab katakan, Allah itu setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan dan kita selamat. Saudaraku, tidak ada keselamatan tanpa penyucian hidup. Dan tidak ada penyucian tanpa ada pengampunan. Tidak ada pengampunan tanpa ada pengakuan dosa. Dan tidak ada pengakuan dosa kalau tidak ada pertobatan. Pertobatan inilah yang membuat Daud menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Walaupun banyak dosanya, tapi pertobatannya jauh lebih besar dari dosanya. Saudaraku, kita akan berkenan di hati Tuhan kalau kita bertobat dari segala dosa-dosa yang kita ketahui. Yohanes, seorang umat Tuhan. Apa yang Tuhan telah lakukan kepada Yohanes, seorang yang kasar, anak guru, tidak sabaran menjadi orang yang penuh kasih. Yohanes anak guru bisa menjadi Yohanes kekasih. Musa, apa yang Tuhan lakukan kepada Musa, seorang yang keras, orang yang tidak sabaran. Dia membunuh itu orang yang membunuh orang Israel. Dia pukul batu itu padahal hanya disuruh bicara. Menjadi seorang yang paling lemah lembut hatinya. Yang dicatat di dalam Alkitab. Dapat juga Tuhan lakukan untuk kita. Nebukadnezar, apa yang Tuhan buat kepada Nebukadnezar, seorang yang sombong, yang selalu membusungkan dadanya, menjadi seorang yang rendah hati dan yang meninggikan serta memuliakan Tuhan pada akhir hidup. Apa yang Tuhan buat kepada Paulus, seorang penganiaya Kristen, seorang yang selalu merasa diri benar, seorang yang pada awal kehidupannya mengandalkan segala perkara lahiriah, menjadi seorang pelayan Kristus yang menganggap semua perkara lahiriah itu, harta, jabatan, kekayaan, kekuasaan, pendidikan tinggi yang dia miliki, sebagai sampah, sebagai satu kerugian yang besar dibanding dengan keselamatan yang dia peroleh dari Kristus. Paulus menjadi pelayan dan penginjil yang setia kepada Tuhan hingga akhir hidupnya. Saya selalu ingin membacakan kutipan ini. The spirit of Christ is a missionary spirit. The very first impulse of the renewed heart is to bring others also to the Savior. Roh Kristus itu adalah roh penginjil. Dan dorongan denyutan kata hati pertama dari seorang yang sudah dibaharui adalah membawa orang lain juga kepada Kristus. Ini adalah bukti bahwa kita adalah pelayan hamba Tuhan yang dibaharui. Kalau ada kerinduan di dalam lubuk hati kita ini untuk membawa orang lain juga kepada Kristus. Mandat agung yang Yesus perintahkan bagi muridnya. Ya, rindu akan kedatangannya adalah pergi ke seluruh dunia. Jadikan segala bangsa muridku. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka itu. Cara yang paling efektif untuk menantikan kedatangan Yesus
agar kita bertahan sampai akhir adalah melayani Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan, memberitakan Injil kepada Kristus kepada dunia di sekeliling kita, serta membawa orang lain juga kepada Kristus, seperti yang Paulus lakukan ini. Pada waktu Yesus memerintahkan muridnya pergi untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia, ada murid bertanya, kalau kami pergi upahnya apa? Biasa kita lakukan itu. Tapi Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya dan meninggalkan saudaranya, ibu bapaknya, anak atau ladangnya, orang itu pada masa ini akan menerima yang pertama 100 kali lipat, 100 kali ganda, sukacita yang tiada taranya. Dan pada zaman yang akan datang, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Inilah upah yang kita peroleh kalau kita mau melayani Tuhan dengan setia. Sebagai kesimpulan, saya mau simpulkan hanya di dalam beberapa kalimat. Bahwa hidup ini adalah satu pertandingan. Dan pertandingan itu adalah pertandingan dengan diri kita sendiri. Bukan dengan orang lain, saudara-saudara. Jangan terkecoh. Pertandingan dengan diri kita sendiri. Pertandingan terhadap keinginan daging yang ada di dalam diri ini. Dalam diri sendiri. Dan di dalam pertandingan kehidupan rohani ini, semua kita bisa menjadi pemenang. Bukan seperti yang dilaksanakan di dunia. Hanya juara 1, 2, 3. Yang lainnya padahal sudah keringat capek, tidak dapat apa-apa. Semua bisa jadi pemenang. Semua bisa memperoleh mahkota yang sama. Yang akan diberikan oleh Kristus pada harinya. Bukan hanya kepada Paulus saja, tetapi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mari kita tetap setia, memelihara iman kepada Tuhan, menjadi hambanya yang setia, agar kita dapat mengakhiri pertandingan kehidupan ini dengan baik. Kita hanya dapat bertahan dan mengakhiri pertandingan hidup ini oleh menjadi saksi bagi Tuhan. Melayani Dia dengan setia, melakukan perintahnya untuk menyampaikan Injil kebenaran ini ke seluruh dunia di sekeliling kita. Akhirnya, mahkota kebenaran yang Tuhan telah sediakan bagi masing-masing kita akan menjadi milik kita. Dan kita boleh memperoleh hidup kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. 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 Pendeta ini dong. Amin. Puji Tuhan.